Jadi misalnya ibu dibeliin gelang sama suami, sebelum diterima tuh gelang ngomong, ya aku sama tukono gelang ini ki, ibu sama tukono pora. Le ibu sama tukono ya aku gelem. Lah nek ibu sama tukono aku mau nganggo ya, tak gelang-gelangan rapopo. Penting ibu timbang aku. Ibu sing ngeramut sampean, sengsara rekoso mulai cilik gedhekno sampean, sorone ra karuan. Aku petuk sampean wis siap pakai. Aku gelem nganggo gelang iki tapi ibu ya tukono gelang sing luwih gedhe. Ngoten Bu nggih? Alah ora trimo pret nek iki. Pret. Ibu. Jadi misalnya ibu mau diajak berangkat umroh sama suami. Ibu harus ngomong, ya aku kata dijak umroh, ibu sampean jak taga. Lek ambek ibu aku ya gelem melu ya. Lah nek ibu gak sampean jak, aku yang mau padha-padha nek duwe sampean pas-pasan. Berangkat ambek ibu ae. Aku kari-kari gak apa-apa. Penting ibu timbang aku. Bapak, sampean sebagai suami, Pak, kalau punya istri yang karakternya seperti itu, betul-betul lelaki beruntung di dunia ini. Beja-bejane wong lanang. Subhanallah. Itu istri solihah yang memuliakan suami dunia akhirat. Betul Pak. Kalau Bapak punya istri dengan tipikal seperti itu, aku pesen Pak, ramuten sing apik, jangan sia-siakan. Betul Pak. Perempuan seperti itu Pak, sebelum mati jangan dikubur dulu. Soalnya langka. Lo udah 1,5 jam lo ini. Yang kedua, yang kedua, mahal yo gak melo urun kok. Yang ibadahnya pasti ditolak, doanya nggak mungkin diijabah, dan di akhirat nggak bisa menerima syafaat Rasulullah adalah para istri menengok. Lu memang iya kok. Istri-istri yang suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami padahal suaminya benar, dan suka membebani suami di luar batas kemampuannya. Tak baleni. Pengumuman. Ibadah sebaik apapun gak akan diterima Allah, doa sekhusyuk apapun gak akan diijabah Allah, dan di akhirat gak bisa menerima syafaat Rasulullah. Siapa? Istri-istri yang suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami padahal suaminya bener. Aku gak bakal suami sih gak bener. Alah rungokke sik. Ucul ya ben balon murah kok. Balon ucul geger ndangak kabeh. Tuku meneh 5.000 kok. Hah? Malah mek 3.000 gegerno pengajian. Halo? Bu, ini beneran loh Bu. Rasulullah pernah cerita, besok di akhirat itu ada perempuan yang wujudnya enggak wujud manusia, bentuknya enggak bentuk manusia, tapi ndasnya ndasnya itu ndas celeng, terus awak menengok lagi, awaknya awak himar. Wis gampangane ndase celeng awake jaran. Ngeri. Ndase celeng awake jaran. Siapa itu? Ya tadi perempuan yang suka membebani suami di luar batas kemampuan. Wong suami lo penghasilannya sebulan ini lo cuma 2 juta. Nek njaluk blonjo saulan sampai 250 juta.
Misalnya perempuan yang suka melukai perasaan suami dan menyakiti hati suami, maka seperti itu akibatnya, ibadahmu gak akan diterima Allah. Tiwas dawir lambemu lah, dikir macam-macam, percuma. Doa nggak diijabah, di akhirat nggak bisa mendapat syafaat Rasulullah. Nah sekarang ganti, para suami ya harus fair dong. Yo kok wong wedok ae. Para suami laki-laki rungono yang suka melukai perasaan istrinya, menyakiti hati istrinya, maka akibatnya aku durung tahu krungu keterangannya. Saya belum pernah mendengar keterangannya. Jadi ya saya nggak pernah dengar dalilnya. Lah nanti kalau saya sampaikan yo malah keliru kabeh. Saya nggak pernah denger loh. Bagusnya perempuan itu nggak perlu ngerti dalil-dalil yang kayak gitu. Marake ngelama, ngelunjak, ingkrah ndase wong lanang. Lho wong istri itu lo nggak ngerti dalil lho, suami so kalah, apalagi ngerti dalil, malah nyenyek wong lanang. Memang istri-istri itu nggak usah ngerti dalil-dalil kayak gitu, bahaya. Wong nggak ngerti dalil sing lanang kalah kok. Pemane ngerti dalil. Mulane bro sing urung rapi ya. Besok nek rapi golek wong itu sing goblok-goblok ae. Gampang dihapusi. Nek pinter-pintere gak iso ngendhalekno nyonyor kae. Yang ketiga udah itu berlalu. Yang ketiga, orang yang mutus silaturahim. Itu yang ibadahnya nggak akan diterima oleh Allah, doanya nggak diijabah sama Allah, di akhirat nggak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Maka itu perlu kita hindari tiga hal tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah selanjutnya jamaah rahimakumullah, perlu perbaikan diri, peningkatan kualitas ibadah, baik yang vertikal hablum minallah, ibadah ritual, maupun yang horizontal hablum minan nas, ibadah sosial. Halo dilanjut apa mboten? Oke, tak imbui ya, ini ibarat kerja itu lembur, berarti tambahan durasi ya. Gini yo hidup ini harus selalu ada peningkatan dan perbaikan. Slogane hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Dalam menjalani hidup, pantang bagi kita untuk berprinsip aku masih seperti yang dulu, aku begini engkau begitu. Itu sama saja. Kalau orang Jawa bilang sami mawon, nek diteruske bokonge Mbak Mi dintop. Harus ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, pembangunan musola ini harus disertai dengan pembangunan manusianya. Ya kita berharap mudah-mudahan musola, masjid-masjid yang ada itu benar-benar bisa menjadi laboratorium rohani, pembangunan mental spiritual. Negara kita itu punya jargon di lagu kebangsaan Indonesia Raya itu, bangunlah, bangunlah, ayo toh Bu. Pertama bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah untuk Indonesia. Bangunlah jiwanya. Pembangunan jiwa itu menjadi sangat penting. Oke. Mohon gelas ini untuk dikeletak. Untuk pembangunan.
sorban. Nggih. Iya. Nah itu juga termasuk bagian dari perbaikan, nggih Bu nggih. Bu, saya yakin semuanya bawa duit. Kalau nggak bawa duit nggak apa-apa kok, kalung dilepas, gelang dipelorot nggak apa-apa, nanti biar dijual sama panitia. Ini pasti semuanya bawa duit. Saya nggak percaya kalau nggak bawa duit. Ono yang 100.000, ada yang 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Nanti kira-kira yang disedekahkan berapa? Perlu diingat, sedekah itu yang penting banyak walaupun tidak ikhlas, daripada ikhlas cuma sedikit. Tak baleni, lebih baik sedekah yang banyak walaupun tidak ikhlas daripada ikhlas tapi cuma sedikit. Kenapa? Saya berani bilang lebih baik sedekah banyak walaupun tidak ikhlas. Loh iya, daripada ikhlas tapi sedekahnya cuma sedikit. Karena kalau sedekahnya banyak, terus sedekah banyak, terus sedekah banyak, pasti lama-lama ikhlas. Mesti metu ikhlas ya. Mikir ora ikhlas, terus ngetokno akeh kok ora ikhlas. Tapi kalau sedekah itu prinsipnya yang penting ikhlas walaupun sedikit, sampai mate gak kira sedekah akeh. Dan ciri-ciri sedekah ikhlas, tanda-tanda sedekah itu ikhlas adalah sedekahnya banyak. Tandane wong sedekah ikhlas iku sedekah akeh. Soalnya nek sedekah akeh gak mikir, gak perhitungan. Tak baleni. Tanda-tanda orang ikhlas dalam bersedekah itu adalah sedekahnya banyak. Tandane ikhlas. Soalnya gak perhitungan, gue duit piro, wis gak perhitungan. Engko urusan engko, sesuk urusan sesuk. Rezeki akeh sing guri, mesti ditempui, diganti sama Allah dengan ganti yang lebih banyak. Itu tandanya ikhlas. Nah, di antara tanda-tanda orang sedekah tidak ikhlas, itu sedekahnya nilainya kecil, sedekahnya sedikit. Tandane wong perhitungan. Yang duitku karek 200. Kok nek tak sedekahno 50, lak karek 150. Sesuk bayar kreditan 70. Anakku sangune rungokno, nang ngaji gak butuh sangu anakmu. Halo. Maka wong niku nek sedekahe kulino sithik iku tandane gak ikhlas. Ayo bantau. Sedikit banyak itu bukan jumlah dan nominal, tapi prosentase dan pembanding. Ukuran sedikitnya yang ngeleset di bawah sama yang duduk metingkring di atas panggung jelas beda. Jelas beda. Mungkin lek kanggo sampean 500.000 wis akeh. Tapi lek kanggo sing nang dhuwur panggung sithik 500.000 kuwi. Makanya saya bilang bukan jumlah tapi prosentase dan pembanding ukurannya. Lah iya, makanya kalau saya katakan di antara tanda ikhlas dalam bersedekah itu sedekah nominalnya banyak, nilainya banyak. Kuwi tandane ikhlas karena dia nggak perhitungan. Tandane wong sedekah gak ikhlas itu sedekahnya sedikit karena dia perhitungan. Halo. Orang yang beramal di dunia tanpa perhitungan, besok di akhirat Allah yo gak perhitungan, langsung dimasukkan surga sama Allah. Itu namanya masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab itu tanpa perhitungan. Siapa yang dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa perhitungan? Ya orang-orang yang waktu di dunia amalnya tanpa perhitungan. Malaikat yang meriksa itu langsung didhawuhi sama Allah, kasih instruksi, malaikat itu orang waktu di dunia amal tanpa perhitungan, udah sekarang langsung masukkan surga tanpa diperhitungkan amalnya. Cepet tuh orang Bojonegoro kok langsung ke surga. Halo.
Lah kalau orang di dunia amalnya penuh perhitungan, besok di akhirat Allah juga penuh perhitungan. Dihitung dulu, amal bagusnya ada berapa, amal jeleknya ada berapa, lebih banyak mana tangannya untuk muter tasbih sama untuk kopek jarene, lebih banyak mana itu, diperhitungkan semuanya, lama perhitungan itu, paham gak? Paham gak? Ada yang masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab, itu artinya tanpa diperhitungkan amalnya. Orang-orang yang waktu di dunia melakukan amal tanpa perhitungan, besok di akhirat Allah memasukkan surga tanpa perhitungan. Tapi kalau amal di dunia diperhitung, no, sok no akhirat awas diperhitung karo Gusti Allah.